Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 30 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus bekerja dalam hidup kami dan mengubahkan karakter kami menjadi serupa dengan karakternya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Seven Panjaitan. Kepada Saudara Seven, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi 30 Juni 2025 dengan judul Mempelajari Pelajaran Sejarah Kudus. Ayat inti terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah melimpah mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Petunjuk yang diberikan dalam kitab suci Perjanjian Lama adalah firman Kristus sebagaimana petunjuk dalam Perjanjian Baru. Kristus adalah penebus umat manusia pada zaman ketika Perjanjian Lama ditulis, sebagaimana Dia ketika Dia menampakkan diri dalam wujud manusia. Dia memberikan kesempatan yang sama baiknya kepada orang-orang Israel kuno untuk mengerjakan keselamatan mereka sendiri, sebagaimana Dia memberikan kesempatan kepada mereka yang mendengarkan firman-Nya. Karakter yang dibentuk menurut rupa ilahi adalah satu-satunya harta yang dapat dibawa orang dari dunia ini ke dunia berikutnya. Karakter yang dibentuk di dunia ini menentukan takdir seseorang untuk selamanya. Unsur nilai dalam kehidupan seseorang di dunia ini akan bernilai di dunia yang akan datang. Masa depan seseorang ditentukan oleh cara seseorang membiarkan dirinya dipengaruhi. Jika seseorang memelihara dan memupuk kecenderungan turun-temurun untuk melakukan kesalahan, menurut kecenderungan, keinginan, dan hawa nafsu kedagingan, orang tersebut tidak akan pernah dapat memasuki kerajaan Allah. Namun orang yang berusaha untuk menekan kecenderungan jahat, yang bersedia untuk diperintah oleh Roh Yesus Kristus akan diubahkan. Karakter Kristus dicontohkan dalam diri Habel, Nuh, Set, Henok, Abraham,
Yusuf, Musa, Yosua, Samuel, Daud, dan semua orang yang tercatat memiliki karakter yang dapat disetujui Allah. Sebagai contoh, kita juga diberikan Kain dan semua orang yang membentuk karakter yang berlawanan dengan kebenaran, kesetiaan, ketaatan, dan keadilan. Semua orang memiliki kesempatan untuk menunjukkan diri mereka sebagai anggota keluarga Kain atau sebagai anggota keluarga kerajaan. Kemurnian dan kekudusan hanya datang melalui Kristus. Kita harus mendengarkan suara Kristus yang berbicara dalam penciptaan dunia dan dari tiang awal. Karena kesejahteraan kekal kita bergantung pada ketaatan kita kepada suara Allah. Hendaknya semua bergerak dengan hati-hati. Hendaknya kita tidak mengabaikan apapun yang telah diberikan Kristus melalui orang-orang kudus di masa lampau demi kebaikan setiap generasi. Segala sesuatu yang telah direncanakan oleh pikiran Allah, yang telah disentuh oleh tangannya, adalah pelajaran yang ditulis untuk peringatan bagi kita yang akan menghadapi akhir dunia. Hal-hal yang telah terjadi akan terjadi. Kata-kata persetujuan atau ketidaksetujuan Kristus terus bergema di sepanjang zaman kita. Kepentingan rohani dan kekal kita terlibat dalam fakta-fakta yang dinyatakan. Tuhan bersungguh-sungguh dengan apa yang Dia katakan dan mengatakan apa yang Dia maksudkan. Dikutip dari Letter 34 tahun 1899. Demikian bacaan renungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Seven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca buku Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan 10 yang berbunyi, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkannya dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Nah, tentang perikop ini Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 34 tahun 1899 paragraf 12. Hal ini menunjukkan kepada kita cara Allah berurusan dengan umatnya. Ia mengirimkan peringatan. Ia memohon kepada mereka untuk berhenti melakukan kejahatan dan belajar untuk berbuat baik. Dengarkanlah perkataan Kristus, karena perkataan itu diucapkan kepada semua orang yang mengaku sebagai umat-Nya. Berkat dijanjikan bagi semua orang yang mengikuti Tuhan untuk melakukan kebenaran. Tetapi mereka yang berjalan di jalan mereka sendiri menunjukkan bahwa di bawah keadaan yang sulit, yang mungkin terjadi di mana saja, mereka akan terbukti tidak setia, dan Allah tidak dapat memberkati mereka.
Dan tujuan Allah memberi peringatan agar umat-umatnya bertobat adalah supaya pembentukan karakter ilahi dapat terwujud dalam kehidupan umat-umat Allah. Sebab renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 188 paragraf 3 yang berbunyi, karakter yang dibentuk menurut rupa ilahi adalah satu-satunya harta yang dapat dibawa orang dari dunia ini ke dunia berikutnya. Karakter yang dibentuk di dunia ini menentukan takdir seseorang untuk selamanya. Unsur nilai dalam kehidupan seseorang di dunia ini akan bernilai di dunia yang akan datang. Masa depan seseorang ditentukan oleh cara seseorang membiarkan dirinya dipengaruhi. Jika seseorang memelihara dan memupuk kecenderungan turun-temurun untuk melakukan kesalahan, menuruti kecenderungan, keinginan dan hawa nafsu kedagingan, orang tersebut tidak akan pernah dapat memasuki kerajaan Allah. Namun, orang yang berusaha untuk menekan kecenderungan jahat yang bersedia untuk diperintah oleh Roh Yesus Kristus akan diubahkan. Sebagaimana tukang periuk dapat mengerjakan kembali bejana yang rusak, maka demikian juga Tuhan Allah dapat mengerjakan kembali karakter kita yang sudah rusak. Sebab satu-satunya harta yang kita bawa ke negeri perjanjian sorgawi hanyalah karakter. Asal mulai dari dunia ini kita mau diperintah dan diubahkan oleh Roh Yesus Kristus. Kenapa harus Rohnya Kristus? Karena Christ Object Lessons halaman 13 paragraf 4 berkata, Kristus dalam kemanusiaannya telah menghasilkan karakter yang sempurna, dan karakter ini Ia tawarkan untuk diberikan kepada kita. Inilah caranya agar kita dapat memiliki karakter yang sempurna, yaitu dengan menerima karakter Kristus yang sempurna dari Yesus. Bagaimana caranya karakter Kristus diberikan kepada kita? Science of the Times tanggal 20 Juni 1895 paragraf 6 menjawab, di mana Roh Kristus ada di dalam hati, karakter Kristus akan terungkap dan akan tampak kelembutan saat diprovokasi dan kesabaran saat dicobai. Inilah sebabnya renungan hari ini berkata bahwa jika karakter kita mau diubahkan, maka kita harus bersedia diperintah oleh Roh Yesus Kristus. Karakter Kristus dapat menjadi bagian kita bila kita menerima Rohnya Kristus yang kudus. Karenanya Roh Nubuat tekankan dalam The Review and Herald tanggal 26 Mei tahun 1904 artikel A paragraf 6. Kita tidak bisa hidup tanpa kehadiran Kristus, karena kesempurnaan karakter hanya datang melalui karunia kebenarannya. Itulah sebabnya sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru, Kristuslah yang hadir bersama umat-umat Allah. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 188 paragraf 2. Petunjuk yang diberikan dalam kitab suci perjanjian lama adalah firman Kristus, sebagaimana petunjuk dalam perjanjian baru. Kristus adalah penebus umat manusia pada zaman ketika perjanjian lama ditulis, sebagaimana Dia ketika Dia menampakkan diri dalam wujud manusia. Dia memberikan kesempatan yang sama baiknya kepada orang-orang Israel kuno untuk mengerjakan keselamatan mereka sendiri, sebagaimana Dia memberikan kesempatan kepada mereka yang mendengarkan firman-Nya. Yesuslah penebus sejak perjanjian lama. Yesuslah yang menyertai sejak perjanjian lama. Yesuslah yang bekerja dalam hidup umat-umatnya sejak perjanjian lama. Sebab ada pelajaran kudus yang dapat dipelajari oleh umat-umatnya jika mau menerima hidup yang kekal, yaitu pelajaran untuk memiliki karakter Kristus yang sempurna. Dan satu-satunya cara untuk menerima karakter Kristus adalah dengan menerima Rohnya Kristus tinggal dalam hati kita. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas pekabaran pagi hari ini yang menguatkan kami agar menerima Kristus tinggal dalam hati kami oleh menerima kehadiran Roh-Nya yang kudus. Sebab itulah satu-satunya cara untuk kami dapat menerima karakter-Nya, diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter. Karenanya kami mau Roh Kudus yang adalah Roh Kristus, ya Bapa. Karuniakanlah dalam hati kami, dan biarlah masing-masing kami yang percaya membuka hati agar Kristus mengerjakan akan pembaharuan dalam hidup kami, sebagaimana tukang priuk mengerjakan kembali bejana yang rusak. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.